Shalom, selamat malam. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Malam hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita lanjutkan dalam kitab 1 Yohanes dan kita sudah sampai di pasal 2. Dan kita malam hari ini akan merenungkan mulai dari ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, di ayat-ayat ini, saudara, seringkali disalahartikan, dipikir ini tentang usia. Jadi kalau untuk anak sekolah minggu, anak-anak, nah ini firmannya, dosamu diampuni, harus ajarkan tentang dosa diampuni. Kalau yang untuk bapak-bapak, nah ini orang-orang yang dewasa, ini harus belajar mengenal Dia. Orang-orang muda, nah ini khotbah untuk pemuda. Ini bukan, saudara, ayat-ayat yang kita baca tadi itu bukan soal usia lahiriah kita, tapi yang dimaksud adalah sama seperti dimulai di ayat 1 di atas. Aku menulis kepada kamu anak-anakku. Jadi ini bicara tentang orang percaya dan bicara tentang pengenalannya akan Tuhan. Ini bicara tentang pertumbuhan pengenalannya akan Tuhan, akan identitasnya sebagai anak Tuhan. Jadi artinya adalah aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Maksudnya orang-orang yang baru percaya, orang-orang yang sebagai dasar anak-anak Tuhan, dikatakan dosamu telah diampuni karena namanya. Ini bicara tentang bahwa untuk kita bertumbuh secara rohani, kita perlu sadar betul, kuat pondasi kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sejak detik pertama, menit pertama kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perjumpaan pertama kali kita buat keputusan percaya Yesus, kita bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga dosa kita telah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Dosa dulu, sekarang yang akan datang sudah selesai. Inilah yang akan membuat kita bertumbuh hebat, bertumbuh kuat sebagai anak-anak Allah dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Tapi kalau kita selalu was-was, kita akan masuk neraka, Tuhan bisa murka lagi sama kita, ini justru akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Harusnya kita kokoh, kuat, percaya betul bahwa Allah sudah mengampuni kita. Pengorbanannya di kayu salib sempurna, menghapus semua dosa-dosa kita. Lalu kemudian dikatakan ayat 12, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Jadi kalau seseorang itu sudah dewasa rohani, pengenalannya akan Tuhan itu terus mengalami pertumbuhan, jadi dia sebenarnya telah mengenal Bapa dari mulanya. Jadi kita pengenalan Dia sebagai Bapa itulah yang membuat kita akan bertumbuh dengan rohani yang luar biasa, mengenal Dia, mengenal Tuhan. Jadi ukuran kedewasaan seseorang itu dari pengenalan akan Dia. Jadi pengenalan kita itu akan menentukan kualitas hidup kita. Bukan soal rumah kita mewah atau buruk, keuangan kita dan sebagainya. Tapi kedewasaan seseorang bicara tentang pengenalan dia akan Tuhan. Karena itu akan mempengaruhi kualitas hidupnya. Itu akan mempengaruhi cara dia menjalani kehidupan di dunia ini, yaitu pengenalan Dia. Karena itu kita penting sekali Bapak Ibu Saudara terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Lalu kemudian dikatakan, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi orang-orang yang sedang bertumbuh kerohaniannya, kita harus tahu betul dalam pertumbuhan itu, harus menyadari bahwa kita telah mengalahkan yang jahat. Karena waktu kita dari anak-anak diampuni, tahu kita disucikan, dalam pertumbuhan iman, ya kira-kira yang sedang bertumbuh imannya, pemuda itu kira-kira bicara tentang pertumbuhan imannya, seringkali jatuh bangun, gagal dan segalanya. Tapi ingat, kamu sudah mengalahkan yang jahat. Move on, bangkit saja.
Nggak usah lebay, aku harus ini dulu, bayar harga dulu, oh Tuhan lagi marah, Tuhan aku harus puasa, bayar dosaku. No, sudah, kamu sudah mengalahkan yang jahat. Ayo move on, maju terus, salah belajar, gagal belajar. Nggak ada kata selesai, nggak ada kata tamat. Kegagalanmu hanya untuk belajar lebih baik lagi. Nikmatin aja kehidupanmu yang lebih dari pemenang itu. Jadi nggak usah takut bagaimana cara jalani saja. Salah bangkit, gagal bangkit, sederhana, karena pasti engkau lebih dari pemenang, karena engkau telah mengalahkan yang jahat. Kemudian ayat ke-14, aku menulis kepada kamu hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Ini penting saudara, bahwa ini secara spesifik. Kalau tadi di atas diampuni dosa-dosa kita oleh karena namanya, yang kedua hal yang penting dalam dasar kerohanian kita, mengenal Allah itu sebagai Bapa. Kenal dia sebagai Bapa. Dia Bapakmu. Kalau engkau orang Toraja, panggil dia Ambe. Kalau engkau orang
Yesus memberkati.